Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adrian Julpa dari kelas PAI 1D semester 2 tingkat 1, dan di sini saya akan menjalankan tugas dari ilmu pendidikan Islam, yaitu dari Bapak Heru. Salah satunya saya akan sedikit mengulas tentang pendekatan dan metode pembelajaran dalam pendidikan Islam. Di sini saya akan memberitahukan dulu bahwasannya saya membawa kertas selembar untuk melihat sub-sub judul yang saya bahas, dan untuk penjabarannya saya tidak tulis di sini. Di sini hanya sub-subnya saja. Saya hanya jujur saja kepada Bapak Heru yang saya cintai. Dan yang pertama, dilihat dari judulnya ada pendekatan, terus ada metode pembelajaran dalam pendidikan Islam. Yang saya akan paparkan yang pertama yaitu tentang pendekatan dalam pembelajaran pendidikan Islam. Yang pertama ada pendekatan filosofis. Kalau pendekatan filosofis yaitu cara pendekatan kita terhadap siswa atau anak didik kita dengan cara bahwasannya si anak didik tersebut punya akal, hayawanun natik ya, hayawan yang bisa berpikir, punya akal. Jadi kita memberi pelajaran kepada seorang anak atau siswa harus rasional, dikarenakan mereka itu berpikir. Beda lagi kalau kita mengajarkan terhadap hewan atau apapun yang bersifatnya tidak mempunyai akal namun insting, itu tidak harus rasional untuk pengajaran atau pendekatan tersebut kepada hewan. Dan yang kedua ada sosiokultural. Nah, yang kedua ada pendekatan sosiokultural, yaitu yang dimana bahwasannya siswa atau si peserta didik tersebut, kita harus mengetahui bahwa si siswa tersebut adalah makhluk sosial, sering berhubungan dengan siapapun, membutuhkan satu sama lain dengan orang lain. Kita harus mengetahui itu bahwasannya kalau kita mengajar agar tidak memilah dan memilih, bahwasannya semua siswa itu sama, bahwasannya siswa tersebut makhluk sosial. Juga kultural. Kalau kultural bisa kita artikan budaya. Kalau budaya, kita lihat budaya anak tersebut, budaya anak didik tersebut, budaya siswa tersebut itu bagaimana. Dan kita sebagai tenaga pendidik atau guru, dan saya sebagai insya Allah calon gitu, baru calon ini, tapi gak tahu ke depannya. Dan kita harus mengetahui bagaimana budaya anak tersebut, dan kita sesuaikan cara pendekatan kita dengan siswa atau peserta didik tersebut. Dan yang kedua ada pendekatan fungsional. Kalau pendekatan fungsional, kita yang harus mengerti terlebih dahulu. Kita harus menyesuaikan pembelajaran kepada anak tersebut. Kita harus menyesuaikan pelajaran-pelajaran yang harus kita sampaikan kepada anak didik tersebut. Jangan sampai salah menempatkan pelajaran. Misalkan yang harusnya ditempatkan di SMP yaitu misalkan pembelajaran tentang produktif, kalau IPA itu ditempatkan di siswa SD itu tidak akan tidak akan mudah terserap oleh anak tersebut. Tidak menuntut kemungkinan bahwa anak SD tersebut juga bisa mengerti, tapi susah ya. Kita sebagai tenaga pendidik, calon tenaga pendidik khususnya, kita harus mengerti dulu bagaimana cara menyesuaikan pelajaran tersebut terhadap siswa atau peserta didik tersebut. Dan yang ketiga ada pendekatan emosional. Nah, kalau pendekatan emosional, lebih dulu kita harus mendekati perasaan tersebut. Jadi perasaan kita sebagai guru, kita harus bisa mendekati perasaan anak tersebut. Dan di dalam perasaan tersebut bukan rasa cinta atau tapi perasaan ingin belajar mereka terhadap pelajaran yang kita sampaikan. Nah, itu tugas bagi seorang calon tenaga pendidik untuk mengetahui bahwasannya ada pendekatan emosional. Dan lebih gamblangnya lagi, kalian bisa searching ataupun mencari referensi yang lain selian dari
materi yang saya paparkan. Dan yang terakhir, yang kelima, ada induksi dan dedukasi. Kalau ini belajar dari menceritakan peristiwa terhadap anak tersebut agar siswa atau peserta didik tersebut bisa menganalisis dan bisa mendedukasi bagaimana masalah-masalah yang terjadi maupun di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarganya. Dan yang kedua, di dalam subjudul yang saya paparkan ada pendekatan dan yang kedua ada metode. Nah, yang saya akan jelaskan kali ini adalah tentang metode, bahwa metode pembelajaran dalam pendidikan Islam. Yang pertama ada metode ceramah. Kalau metode ceramah tidak lain dan tidak bukan kita sebagai guru yang menjelaskan terhadap anak tersebut dan si anak tersebut mendengarkan apa yang kita paparkan. Nah, itu metode ceramah. Di sana kita mencari referensi yang baik dan kita menjelaskan pengertian tentang misalkan pembelajaran yang lain, terus kita paparkan, kita ceramahkan kepada anak didik tersebut atau peserta didik tersebut. Dan yang kedua ada metode diskusi. Nah, kalau metode diskusi ini lebih identik untuk melaksanakan presentasi atau mendiskusikan suatu judul atau masalah, dan di sana bisa kita bimbing. Kalau tidak kita bimbing, kalau peserta didik atau siswa salian mahasiswa itu tidak akan maju ya, tidak akan menemui masalah-masalah atau benang merah yang diberikan oleh kita. Misalkan kita memberikan suatu judul terus kita tidak membimbing anak tersebut, nah itu bisa jadi pencarian materi tersebut tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu metode diskusi. Kalau metode diskusi, si anak tersebut bisa saling berdialog dengan temannya, saling menukar pikiran dengan temannya bagaimana cara memecahkan masalah tersebut dan bagaimana mencari materi-materi yang telah diberikan oleh gurunya. Dan yang seterusnya di sini ada dialog atau tanya jawab. Nah, kita sebagai tenaga pendidik harus tahu juga bagaimana metode pembelajaran kita terhadap anak tersebut. Nah, agar tidak mengalami kejenuhan dalam pembelajaran, kita harus berdialog, bertanya, terus salian kita ada metode ceramah, menjelaskan, terus kita tanya terhadap anak tersebut apakah paham tentang materi yang telah kita sampaikan ataukah belum. Nah, di situ ada yang namanya metode dialog atau tanya jawab. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari beberapa poin atau beberapa materi yang saya siapkan dalam pendekatan dan metode pembelajaran dalam pendidikan Islam. Sekali lagi saya mohon maaf kepada Bapak Heru. Di sini saya melihat dan membawa satu kertas. Di sini saya menulis subjudul dan di sini ada materi poin-poin pentingnya saja agar saya tidak melenceng dari pembahasan yang saya sampaikan. Sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.